cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Bagaimana ketika Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah sambil baca Al-Quranul Karim ya. Bagaimana pernah Aisyah ini mau nonton atraksi panah atau tombak itu jemaah, orang-orang Habasyah. Itu ditanya sama Nabi SAW, Aisyah engkau mau nonton? Iya Nabi SAW, subhanallah. Dari kamar, ini kan pertunjukannya di dalam masjid. Jadi Aisyah nonton dari dalam rumahnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Jadi Aisyah nonton dari balik pundak Nabi SAW. Aku letakkan pipiku di pipi Nabi SAW. Setelah berapa lama Nabi bertanya, Afaragti, engkau sudah cukup? Udah selesai? Kata dia, belum Nabi SAW. Padahal aku nggak kepingin nonton itu. Aku hanya ingin nempel pipiku sama Nabi SAW. Supaya orang-orang tahu tuh, gimana dekatnya aku sama Nabi SAW. Dia ingin itu. Cinta. Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Antum jangan malu. Kadangkala di status mengatakan cinta kepada istriku. Aduh malu lah Ustaz, kata dia. Ucapkan itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. Itu bukan hal yang tabu cinta kepada istri. Karena cinta yang halal. Rasul SAW romantis di kamar mandi. Oh tunggu, romantis di meja makan beliau SAW. Di meja makan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kuntu ashrabu wa ana haid. Aku lagi minum dan aku sedang haid pada waktu itu. Fa'unawiluhun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisa minumanku itu aku serahkan ke Nabi. Bayangkan, istrinya minum diserahkan ke suaminya. Kita kan istri kita dikasih sisa kita kan. Kita nggak mau makan minum sisanya istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam minum sisanya istrinya. Bukan hanya itu. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini saya kasih contoh, bismillah. Aku minum dalam kondisi haid. Fa'unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Rasulullah SAW meletakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah. Dicari tuh gelas, mana letak bibirnya istrinya, Rasul meletakkan di situ. Itu Rasul SAW. Aisyah lagi haid ya. Wa kuntu ata'arraqul arqa wa ana haid, dan aku makan daging yang di tulang, yang ada tulangnya. Kemudian sisa daging itu aku serahkan ke Nabi. Fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya, dan Rasul SAW meletakkan bibirnya, beliau menggigit di bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah sedang haid. Yang artinya nggak bisa dipakai istrinya. Tapi tetap Rasul romantis kepada istrinya pada waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah istri kita di rumah pakai lipstik, udah ketahuan kan bekasnya, ya kan? Bekas minum dia, kita ambil tuh. Subhanallah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan ngomong Ustaz, ana udah tua Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh ketika beliau tua. Bukan tatkala beliau muda. Karena yang muda wajar, tapi yang tua yang kita bicarakan. Kemudian ada satu sunnah yang udah mulai banyak ditinggalkan. Hadisnya sahih tentang kata Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'afaha aw yul'iqaha." Kalau makan kalian, jangan kalian usap tangannya sampai kalian menjilat tangan kalian. Kalau kalian habis makan, jangan kalian usap pakai tisu atau pakai apa sampai kalian menjilatnya atau dijilatkan kepada orang lain. Dan ini sunnah, insya Allah menambah keromantisan di rumah tangga. Istri kita lagi makan ya, ketika dia mau cuci tangannya, jangan dikasihkan tanganmu kepada aku. Masya Allah. Ini sunnah jemaah, antum. Ini sunnah beneran, kita nggak ngomong. Antum nggak pernah ngamalin itu kan? Mulai sekarang nih, amalin. Tapi jangan terlalu sombong. Antum habis makan, Dedek. Ya. Mungkin harus ditumbuhkan keromantisan. Dan ingat, sunnah ini jangan dipraktekkan di warung. Jangan makan di warung gitu kan. Enggak ya, di rumah lah. Tapi insya Allah. Dan ibu-ibu kita lihatlah, antum jangan jijik dengan bekas istri antum. Tuh istri kita kadang-kadang menjilatin bekas makan di tangan anak kita. Ibu-ibu sering tuh, anak kita makan belepotan gitu ya.
dipegang tangan anaknya, dijilatin sama ibunya. Ini sunnah, jangan dianggap kolot orang yang seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkannya di warung ya sama istri kita, ini bahaya. Itu nggak benar. Tempatnya nggak benar. Tapi di rumah, tolong diamal. Beliau pernah suatu hari cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang Aisyah untuk apa? Untuk balapan lari. Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin, seorang nabi, kadangkala orang sekarang jabatannya naik sedikit, sama istrinya udah mulai agak kasar. Memang perlu kita sadar, yang jadi bos di perusahaan, yang punya jabatan di kantor, biasanya anak buahnya itu selalu apa ya? Selalu mengagungkan bos. Sedikit bosnya ketuk meja, langsung datang. Iya bos, enggak apa bos? Teh, siap. Kasih teh minum. Datang lagi. Iya bos, apa bos? Pisang goreng. Terkadang dia sampai rumahnya kepingin kayak gitu. Balik dia. Sampai rumahnya, istriku datang, copotkan sepatu. Sombong. Copotkan sepatu. Itu dia. Jangan jamaah. Nabi alaihissalam ketika sampai rumah memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Suami, aku bukan lagi panglima perang. Perang selesai sudah. Sampai rumah menjadi seorang suami. Beliau khalifah, amirul mu'minin. Beliau mengurusin semuanya. Pangkat tertinggi di sebuah pemerintahan. Tapi sampai rumah beliau ngurusin istri. Beliau ngajak Aisyah balapan lari. Dan ternyata beliau kalah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kekalahan itu terus diingat sama istrinya. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai agak berisi, agak gemuk, dia mengatakan hatta idza hamaltul lahm, ketika aku sudah banyak dagingnya, wa baduntu, aku sudah gemuk. Suatu hari wa nasitu, aku sudah lupa dengan kejadian itu. Nabi alaihissalam ketika itu bersama pasukan perang dalam perjalanan. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, kalian semua jalan dulu ke depan. Jalan ke depan. Mau ngapain beliau? Ternyata beliau mau ngulangin kalah beliau dahulu. Beliau mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Sini kau. Balapan lari lagi kita ini. Apa yang terjadi? Lari karena sudah gemuk, ya kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam sambil tertawa? Hadhihi bitil. Satu-satu. Ini sama yang dulu aku pernah kalah. Berarti satu-satu. Seperti itu seorang suami sama istri. Terkadang kita udah lupa aja untuk berlemah lembut dengan para wanita.